Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun saudara berada. Mari bersama malam hari ini kita siapkan setiap hati. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita datang memuji dan menyembah Dia malam hari ini. Saya percaya sepanjang hari ini kita semua mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati. Kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih untuk setiap pertolongan demi pertolongan dalam hidup kami. Bahkan sepanjang hari ini kami percaya ada pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Sama-sama kami mau satukan setiap hati kami untuk datang memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Ini setiap keberadaan kami. Biar kuasa kasih-Mu itu yang melingkupi setiap kami malam hari ini dimanapun kami berada Tuhan. Hadirat-Mu itu yang penuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ajar hati kami senantiasa bersyukur dan merenungkan setiap kebaikan-Mu atas hidup kami sampai hari ini. Tidak terbatas kuasa kasih Tuhan, tidak terbatas pertolongan-Mu Tuhan, kuasa-Mu sampai hari ini. Terima kasih, kami datang bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami datang menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari angkat hatimu, mari sembah Dia. Oh, sebab Engkau yang layak Tuhan. Terima kasih. Mari bersama katakan, tak terbatas, tak terbatas Kuasa-Mu tak terduga. tak terduga. Amin. Cara-Mu, Kau yang ku andalkan, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. tak terbatas, Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. tak terduga jalan. Satu-satunya yang kami percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. tak terbatas, Tak terbatas kuasa-Mu tak terduga, tak terduga cara-Mu. yang ku andalkan. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, Tak terbatas Amin Tuhan. kasih-Mu, tak terduga, tak terduga jalan-Mu. yang kami percaya. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas, Tak terbatas. Mari angkat hatimu malam hari ini. kuasa-Mu. Naikkan pujianmu bagi Tuhan, katakan. Tak Sebab tidak terbatas kuasa terduga kasih-Mu Tuhan atas hidup kami. cara-Mu. Sebab itu malam hari ini kami datang dengan hati yang bersyukur Kau yang Tuhan. Terima ku kasih. andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu. Terbatas kasih
duga jalanmu, yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. tiada terbatas kasih-Mu, Tak terbatas kuasamu, tak terduga, tak terduga Amin. caramu. Hanya Engkau, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. tak Terbatas kasih-Mu, tak tak terduga, terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. kami percaya kasih-Mu Tuhan. Tidak pernah terbatas kuasa kasih-Mu atas hidup kami sampai hari ini. Tak terbatas Terima kasih Tuhan. Ajar hati kami senantiasa berserah penuh di dalam Engkau. Karena kami percaya Tuhan, bahwa senantiasa Allah turut bekerja dalam hidup kami. Engkau selalu ada dalam hidupku Tuhan. Haleluya, haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga, tak terduga caramu. amin Tuhan. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tiada terbatas kasih-Mu, Tak terbatas amin. kasih-Mu, Tak terduga tak jalanmu, terduga jalanmu. hanya Engkau, Kau yang ku ya Tuhan. percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas, Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. tak terbatas kasih-Mu, Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga tak jalanmu, terduga jalanmu. yang kami percaya. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tuhan, Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, terima kasih terima Tuhan. kasih ya Tuhan. Terima kasih ya syukur. Oh Yesus, Kami naikkan syukur yang Engkau
yang ku percaya. Terima kasih Tuhan. Yesus, mari malam ini sama-sama kita naikkan syukur kita. Mari bersyukur untuk setiap kondisi. Amin. Setiap kondisi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Tetap mengucap syukur. Bersyukurlah di dalam segala hal. Amin. Bertekunlah di dalam gelap. Bersabarlah di dalam kesesakan. Mari rasakan hadirat-Nya mengalir. Tuhan, Kau melihat setiap hati yang datang dengan satu kehausan. Tuhan akan melawat setiap kami. Yes. Hanya Engkau yang kami andalkan, Tuhan. Hanya Engkau yang kami percaya. Jesus, mari datang padanya malam hari ini. Jesus, Jesus, Terima kasih Tuhan. Your presence. Mari katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yes. Mari dengan imanmu, Yesus, Yesus hanya Engkau yang kami percaya. Di setiap waktu, Di setiap waktu tiada lain yang ku tiada lain yang andalkan ku andalkan selain Engkau, Yesus. selain Kau, Yesus, Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. siapapun juga. Yesus, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap Di waktu, setiap waktu tiada yang lain yang tiada ku lain yang andalkan ku andalkan selain Engkau. selain Kau. Yesus, oh Yesus, Yesus hanya Kau yang hanya Engkau yang kami andalkan, Tuhan. andalkan. Tidak ada yang lain melebihi siapapun juga. Yesus, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di di setiap setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Engkau, Yesus. Kau, Yesus. Mari lebih lagi, Yesus. Yesus hanya Kau, Hanya Engkau yang kami ku andalkan, Tuhan. Di setiap musim hidup kami mau letakkan pengharapan kami di dalam Engkau. Yes, Jesus. Yesus, Yesus hanya Engkau yang kami percaya. Di setiap waktu, di setiap waktu tiada lain yang ku tiada andalkan lain yang ku andalkan selain Engkau, Yesus. selain Kau, Yesus. Mari bersyukur, mari sembah Dia datang padanya malam hari Ku ini. percaya. Oh Yesus, sebab Dia Tuhan yang bisa diandalkan, saudara. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kami percaya, Tuhan. Yesus, Engkau yang sanggup melakukan segala perkara, bahkan yang mustahil bagi kami. Tak ada yang mustahil bagimu, Tuhan. Saat kami percaya, Yesus hanya Kau
yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap di setiap waktu tiada hanya lain Kau yang ku andalkan, selain Engkau. selain Kau, Yesus. Mari dengan segenap hati. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Terima kasih Tuhan, melebihi Kau yang kami andalkan, siapapun melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang Kau kami percaya, yang ku percaya, di setiap waktu, di setiap tiada lain yang ku andalkan, selain Kau, Yesus. Hanya Yesus. Mungkin pada malam hari ini Tuhan belum menjawab doa, tapi percaya dengan iman, Amin, Tuhan. percaya saja, bertekun dalam doa, bersabar, menantikan Tuhan. Yesus, kami percaya Engkau mendengar lebih dari yang kami doakan. Amin. Mari dengan iman. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Amin. Yesus Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya, di waktu yang tepat. ku kan melihat, Melihat Dia jadikan semua. semua. Yesus mendengar, lebih dari yang ku doakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Ya, dengan caranya, di waktu yang tepat, bukan melihat, Dia jadikan semua. Mari lebih lagi. Yesus mendengar, lebih dari Amin. yang ku Dipercaya. doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. dengan caranya, di waktu yang tepat, bukan melihat, Dia jadikan semua. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya, di waktu yang tepat. Yes, amin. Bukan melihat, sekali lagi dengan segenap hati kita. Yesus mendengar, Amin. lebih dari Kau mendengar setiap doa kami Tuhan malam ini. Yesus Kau menjawab lebih dari yang kami harapkan. Ya Tuhan, dengan caramu, di waktu yang tepat, bukan melihat, Dia jadikan semua.
Biarkan kami tetap teguh di dalam iman kami Tuhan. Kami tetap percaya, kami tetap beriman di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menjawab setiap doa kami di waktu yang tepat ya Tuhan. Di waktu-Mu Bapa. Terima kasih. Yesus mendengar lebih dari yang ku Mari dengan iman doakan. naikkan pujian. Yesus Ya, menjawab ya. lebih dari yang ku Angkat tanganmu. harapkan. Ya, Dengan cara caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat ku kan melihat Dia Dia jadikan jadikan semua. Yesus mendengar dengan lembut. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus, Yesus Yesus, menjawab Yesus. lebih dari yang ku Yes. harapkan. Dengan caranya di waktu yang di tepat, waktu yang tepat, ku kan melihat ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini. Kami ada di Mesbah Doa Semoga Anugerah Tuhan. Saat ini kami membuka hati bagi firman Tuhan. Engkau berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami percaya firman Tuhan sanggup mengubahkan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, puji Tuhan saudara, kita berjumpa kembali di Mesbah Doa Semoga Anugerah Tuhan. Dan baik saudara ya, saya berdoa biar di hari-hari terakhir ini kita semua semakin meneguhkan iman kita, terutama biarlah kita sungguh-sungguh berdoa buat bangsa dan negara kita menjelang ya memasuki pesta demokrasi, agar bangsa ini tetap aman, tenang, ya damai. Jangan menebar kebencian ya. Sebagai warga negara Indonesia, siapapun ya yang akan terpilih, siapapun pilihan saudara, tidak usah menebar kebencian, agar kita boleh sama-sama ya terus menjaga ya ketentraman di atas bangsa Indonesia. Iya, baik, saya akan bacakan saksian yang sudah masuk terlebih dahulu ya. Shalom Ibu Pendeta. Nama saya Bapak Sartian dari Samarinda, Kalimantan Timur. Shalom yang ada di Samarinda, Kalimantan Timur. Sampai sekarang saya mengikuti Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur. Itu mulai dari awal tahun 2003 sampai sekarang. Saya mau bersaksi Bu ya bahwa Tuhan itu baik ya. Dan beberapa minggu yang lalu saya mengalami sakit ya di pinggang yang sangat sakit. Ya dikatakan yang sangat sakit sampai saya sangat susah duduk. Apalagi kalau membungkuk, sakitnya itu tambah menjadi-jadi. Sehingga saya pergi ke tukang urut, lalu tukang urutnya bilang ada urat yang terjepit. Tapi setelah pulang dari tukang urut itu, perubahan sakit pinggang itu hanya sedikit. Dan perut saya yang justru mulai sakit. Akhirnya saya juga membeli obat sakit pinggang di warung, tapi sakitnya hilang hanya sebentar saja. Dan saya juga khawatir ya, kalau dalam hati saya tuh berkata jangan-jangan saya ini kena sakit ginjal. Saya berdoa kepada Tuhan Yesus, saya juga berkata Tuhan sembuhkanlah sakit saya ini. Dan kalau saya sembuh, saya mau bersaksi di Mesbah Doa. Tuhan ajaib dan dahsyat Bu, sakit pinggang saya akhirnya sembuh ya. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan saya sepenuhnya. Dan saya juga percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik, ajaib dan sempurna kuasanya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya amin, amin, amin. Saya minta maaf kalau kesaksian saya ini panjang. Doa kami selalu sehat Ibu sekeluarga. Tuhan Yesus memberkati Ibu Pendeta dan seluruh tim Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur.
Amin, puji Tuhan. Ya, Tuhan memberkati. Teruslah berharap kepada Tuhan dalam segala perkara, sebab Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Iya, kita akan melanjutkan ya. Sekarang kita 1 Tawarik pasal 13. 1 Tawarik pasal yang ke-13 ayat yang pertama. Daud membawa tabut ke Yerusalem. Ya, kalau saudara mau baca itu di sana tentara Daud di Hebron, saudara bisa baca ya, tapi ini saya mau lanjut ke 1 Tawarik 13. Tabut dipindahkan dari Kiryat Yearim. Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan dengan semua pemuka. Berkatalah Daud kepada seluruh jemaah Israel, jika kamu anggap baik dan jika diperkenankan Tuhan Allah kita, baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah orang Israel, dan di samping itu kepada para imam dan orang-orang Lewi yang ada di kota-kota yang dikelilingi tanah penggembalaan mereka, supaya mereka berkumpul kepada kita. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Maka seluruh jemaah itu berkata bahwa mereka akan berbuat demikian, sebab usul itu dianggap baik oleh segenap bangsa Israel. Saudara, kita tahu tabut Allah itu adalah sesuatu yang penting bagi perjalanan bangsa Israel. Tabut Allah bicara tentang kehadiran Tuhan dan kuasa Tuhan. Bahkan ketika tabut itu dibawa dalam peperangan, bangsa Israel menang. Ya, ketika mereka bergumul untuk sebuah kemenangan, ada tabut Allah, pasti menang. Dan sejak zaman Saul tidak mempedulikan tabut Allah itu. Dia mengabaikan tabut Allah itu sehingga tabut Allah itu terbengkalai. Nah, setelah Daud saudara itu menjadi raja, Daud berpikir untuk membawa tabut itu di tempat kediaman di mana mereka diam saat itu. Dan usul itu dianggap baik ya, saat Daud mengambil waktu untuk berunding dengan para perwiranya sebagai raja, ya, dengan orang-orang, dengan para tua-tua. Dan dia meminta pendapat dari seluruh bangsa itu, bahkan orang-orang yang diam di kota-kota lain semua disuruh kumpul untuk mereka boleh ya memberikan pendapat mereka tentang apa yang Daud inginkan perihal tabut itu untuk dibawa. Dan puji Tuhan ya, ketika Daud itu memegang kekuasaan, ya dia tetap meminta suara terbanyak, bahkan juga Daud mengingat akan tabut itu saudara. Dan dikatakan di sana akhirnya semua orang menganggap itu adalah hal yang baik, usul yang baik. Ayat yang kelima dikatakan, lalu Daud mengumpulkan semua orang Israel dari sungai Sikor di Mesir sampai ke jalan yang menuju Hamat untuk menjemput tabut Allah di Kiryat Yearim. Lalu Daud dan segenap orang Israel berangkat dari Baala ke Kiryat Yearim yang termasuk wilayah Yehuda untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan yang bertahta di atas kerubim. Ayat 7, mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta dan baru di rumah Abinadab, sedang Usa dan Ahio mengantarkan kereta itu. Ayat 8, Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan nafiri. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Usa mengulurkan tangannya hendak memegang tabut itu karena lembu-lembu itu tergelincir. Ayat 10, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu ia membunuh dia oleh karena Usa telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Ia mati di sana di hadapan Tuhan. Ya, jadi saudara, kita lihat di sini ketika dibawa akhirnya tabut itu, dan ini adalah sebuah kisah yang luar biasa tentang pemindahan tabut.
ya, dan menunjukkan bahwa proyek pembangunan Daud diselesaikan sebelum dia membawa tabut itu ke Yerusalem. Ya, dan tabut Allah itu kita juga sebut dengan tabut perjanjian atau tabut Allah, ya. Dan objek yang paling suci dalam kepercayaan orang Ibrani itu merupakan sebuah kotak yang berisi loh batu, dan padanya Allah menuliskan 10 perintah Allah. Daud telah menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota politiknya pada waktu ini, dan Daud membawa tabut tersebut ke sana untuk menjadikan Yerusalem sebagai pusat dari peribadahan bangsa itu. Ya, jadi kita tahu bersama Daud itu orang yang sangat menghormati Tuhan. Dia tidak ingin bangsanya itu hanya sekedar menjadi bangsa yang berpikir secara politik, tapi mereka harus mengutamakan Tuhan, ya. Dan akhirnya tabut itu dibawa, ya. Ini adalah benda yang dianggap paling suci oleh bangsa Israel. Ya, dan ketika akhirnya tabut Allah itu berada di Kiryat Yearim, ya, selama beberapa tahun, ya, hanya diletakkan di sana, saudara. Pengabaian terhadap tabut itu melambangkan penolakan Israel akan hadirat Tuhan selama pemerintahan Saul. Ya, membawa kembali tabut tersebut ke pusat kehidupan Israel mencerminkan keinginan Daud untuk mengingat kembali bangsa Israel tentang fondasi sejati dari bangsa itu, yaitu Allah. Mengabaikan hal-hal yang mengingatkan kita mengenai Tuhan, ya, atau hubungan dengan orang-orang percaya lainnya, itu akan menyebabkan kita juga mengabaikan Allah. Bagaimana seorang bisa tanpa peduli dengan Tuhan memimpin sebuah negara seperti Saul. Dan kita tahu di atas tabut itu ada kerubim, yaitu malaikat-malaikat, melambangkan, dan di dalam itu ada hukum Allah, loh batu. Akhirnya saudara dikatakan di sana, dibawalah tabut itu. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Tuhan. Ibadah dalam perjanjian lama itu bukan sekedar suatu kegiatan agamaan. Kegembiraan yang luar biasa dari Daud saat itu, dia menyembah Allah dengan tarian musik, diakui dalam Alkitab, ya. Ibadah kita seharusnya juga merefleksikan sesuatu yang sukacita dari dalam hati. Dan akhirnya di sana tiba-tiba ketika kereta yang mengangkut tabut perjanjian itu sedang berjalan, keretanya itu tergelincir, saudara. Lembu-lembu yang membawa tabut itu tergelincir, dan tabut itu hampir jatuh, lalu Usa spontan mengulurkan tangannya menyentuh tabut itu, dan akhirnya Alkitab berkata Usa mati saat itu juga. Ya, mengapa Usa mati, saudara? Dia menyentuh tabut Allah, dan itu adalah sebuah pelanggaran. Ya, dan itu berarti kematian, karena tidak boleh sembarangan menyentuh tabut Allah itu. Allah telah memberikan perintah tentang bagaimana tabut itu. Ya, dan perintah-perintah itu telah diabaikan. Mereka memindahkan tabut itu hanya dengan semangat ayo, tetapi mengabaikan aturan-aturan tentang bagaimana cara memindahkan tabut itu. Orang-orang Lewi lah yang bertanggung jawab untuk memindahkan tabut itu. Ya, dan tabut itu harus diangkut bukan pakai lembu tetapi pakai bahu manusia. Harus dipikul oleh orang, bukan lembu yang membawa. Ya, dan harus pakai kayu pengusung pada gelang-gelangnya. Tabut itu tidak pernah boleh disentuh. Membawa tabut dengan kereta itu adalah sebagai contoh orang Filistin. Itu mereka ketika merampas tabut itu, orang Filistin membawanya dengan menggunakan kereta. Tapi bagi orang Israel, mereka harus mengikuti apa yang Tuhan sudah tetapkan. Walaupun memang keinginan dari Daud itu tulus untuk membawa tabut, bahkan Usa juga punya satu motivasi yang tulus untuk melindungi tabut itu.
Ya, tapi ya itulah, ada konsekuensi ketika melanggar aturan Tuhan. Dan Daud ya diingatkan bahwa ketaatannya kepada hukum Allah itu adalah lebih penting daripada antusiasme ya. Dia memang sangat berantusias tetapi harus mengikuti aturan Tuhan. Daud juga telah berunding dengan para pemimpin pasukan, tetapi dia lalai untuk bertanya kepada Allah. Ya, apa dan bagaimana yang harus dia lakukan untuk membawa tabut Allah itu pindah. Usa mati seketika karena menyentuh tabut Allah, tetapi ya pada akhirnya ya tabut itu dikatakan di sana, waktu tabut itu mau tergelincir, Usa mencoba memegangnya, tapi akhirnya Usa mati ya. Pada saat itu dikatakan Daud ya menjadi marah ya karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Ayat 12, pada waktu itu juga Daud menjadi takut kepada Allah. Lalu katanya, bagaimanakah aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku? Ya, Daud marah. Kenapa bisa terjadi Usa menyentuh? Tetapi di satu sisi Daud menjadi takut kepada Tuhan. Ya, lalu dia mulai bertanya bagaimana cara untuk membawa tabut itu. Jadi ya memang Daud bersemangat membawa tabut itu saudara. Tapi bukan soal semangatnya saja, sebab Tuhan mau ikuti aturan, ya, ikuti tata keramanya. Daud membawa tabut itu memang semangat, tetapi ngawur. Dia nggak minta petunjuk kepada imam, kepada orang Lewi. Ya, dia mengatur semuanya sendiri dan itu tidak boleh saudara. Karena tabut itu ternyata tidak boleh diangkut pakai kereta. Tabut itu harus dipikul oleh orang yang membawanya dan itu harus orang Lewi. Ayat 13, sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya, dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Di sini dikatakan bahwa Usa mati seketika itu juga saudara, tapi Tuhan akhirnya ya memberkati rumah Obed-Edom yang ditaruh di tempat tabut itu. Ya, tabut itu disimpan di sana. Ya, dan hal ini menunjukkan bagaimana ya karakter Allah. Dia benar-benar penuh kasih dan benar-benar adil. Berkat-berkat besar datang bagi orang-orang yang menanti-nantikan perintahnya. Tetapi hukuman berat datang bagi orang yang tidak mentaati dia. Penghukuman itu bisa datang segera ya atau dalam waktu yang lama, tetapi penghukuman itu pasti akan datang waktu kita tidak taat kepada Tuhan. Ya, kadang kita ini hanya fokus kepada berkat-berkat Allah ya yang Allah mau berikan, sementara kita lupa bahwa kita ini orang berdosa yang belum bertobat. Ngeri benar ya kalau kita ini jatuh ke dalam penghukuman tangan Tuhan. Ya, tapi Obed-Edom justru sebaliknya. Dia hanya dititipi tabut itu, rumahnya diberkati oleh Tuhan. Ya saudara, Usa punya niat yang baik untuk menjamah tabut itu supaya nggak jatuh, tapi dia malah mati. Tapi Obed-Edom ya hanya dititipi tabut itu, tapi dia justru diberkati. Kita melihat di sini bukan soal siapa, tetapi orang yang takut akan Tuhan, yang menghormati Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah salah berkatnya saudara. Karena itu ayat 14 dikatakan 3 bulan lamanya tabut itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya, dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Karena itu mari kita belajar menjadi orang-orang yang takut kepada Tuhan, hidup menurut perintah-perintahnya, menghormati Tuhan, agar supaya kita melihat saudara ya, berkat campur tangan Tuhan, penyertaan Tuhan ada dalam hidup kita dan keluarga kita. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu malam ini mengajarkan kepada kami untuk kami boleh sungguh-sungguh terus percaya berharap kepada Tuhan. Ajar kami menghormati Tuhan. Ketika kami sungguh-sungguh menghormati Tuhan,
dalam rumah tangga kami, dalam hidup kami ada hadirat Tuhan, maka kami akan diberkati Tuhan. Tabut Allah bicara tentang kehadiran Tuhan, bicara tentang hadirat Tuhan. Kami mau mengalami seperti Obed-Edom yang diberkati karena ada hadirat Tuhan. Orang yang hidup benar pasti diberkati Tuhan. Tuhan tidak pernah salah memberi berkat-Nya. Karena itu ajar kami menjadi orang benar yang sungguh-sungguh hidup takut Tuhan dan menghormati Tuhan. Berkati Bapa semua anak-anak-Mu yang hidup dalam takut akan Tuhan. Sebaliknya setiap mereka yang berdosa yang ingin bertobat, Tuhan juga memberkati. Agar hidup kami boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Berkati yang sakit malam ini, mari letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit, berkatakan, dalam nama Yesus aku percaya ada kesembuhan. Tuhan juga memberkati setiap mereka yang terlilit hutang piutang, masalah keuangan. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati yang rindu punya anak, punya keturunan, diberkati Tuhan, dibukakan kandungan yang tertutup. Pemulihan demi pemulihan terjadi dalam hidup dan rumah tangga kami. Yang ingin menjual aset, Tuhan pertemukan dengan pembeli yang terbaik. Kami berdoa mencari pekerjaan, Tuhan juga buka jalan. Biarlah kami terus mencari Tuhan, mencari hadirat-Mu. Kami juga mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa shalom, damai sejahtera Allah turun atas bangsa kami. Menjelang bulan pesta demokrasi pemilihan presiden, kami berdoa keamanan, ketentraman ada atas bangsa ini Tuhan. Kau yang melindungi bangsa ini, Engkau menjagai bangsa ini. Kami tahu pemimpin yang terbaik sudah Tuhan tetapkan di atas Indonesia. Berdoa juga buat bangsa-bangsa di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biarlah roh takut akan Tuhan turun atas setiap kami. Bangsa-bangsa boleh bertobat kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, karena itu kami membuka hati dan tangan kami. Turunlah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kami. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Ya, shalom saudara, selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati.